Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kalian senang belajar di rumah? Tentu senang ya, karena ayah dan bunda selalu menemani kalian saat belajar. Apakah kalian sudah mandi dan menggosok gigi? Baunya wangi dan giginya juga tampak bersih. Anak-anak ibu semuanya hebat. Pagi-pagi sudah bangun dan siap menerima pelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran adalah kitabku. Tentu kalian sudah pernah mendengar kata Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Benar, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sebaiknya kita baca setiap hari dan sedikit demi sedikit kita hafalkan surah-surahnya agar kelak di akhirat kita yang membacanya akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi penghuni surga selama-lamanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa bersama. Kita awali dengan surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar tentang Al-Quran? Baiklah, bila kalian sudah siap belajar, maka pertama, coba kalian perhatikan tulisan yang terdapat dalam tayangan selanjutnya. Kedua, ikuti suara yang terdapat dalam video hingga dapat dihafalkan demi sedikit secara berulang ya. Tetap semangat, terus belajar. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Kita mulai dengan pembahasan tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ada 30. Huruf hijaiyah apabila kita tulis di dalam buku tulis kita, maka kita mulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian kita mengaji bersama ya, bersama Ipin dan Upin.
Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang harokat. Harokat adalah tanda baca dalam Al-Quran. Harokat terdiri dari 8 macam. Harokat dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab. Untuk lebih lengkapnya, coba kalian saksikan video berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sebelum membaca buku Iqra, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda baca dalam Al-Quran sebagai dasar untuk membaca Al-Quran. Adapun tanda baca Al-Quran sebagai berikut. Pertama, fathah. Kedua, kasrah. Ketiga, dhammah. Keempat, sukun. Kelima, tanwin. Dan keenam, tasydid. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, tanda baca fathah atau vokal A, yaitu garis horizontal kecil agak miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca fathah dibaca A. Huruf ba dengan tanda baca fathah dibaca ba. Huruf jim dengan tanda baca fathah dibaca ja. Kedua, tanda baca kasrah atau vokal I, yaitu garis horizontal kecil agak miring, sama seperti tanda baca fathah, hanya penempatannya di bawah huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca kasrah dibaca I. Huruf ba dengan tanda baca kasrah dibaca bi. Huruf jim dengan tanda baca kasrah dibaca ji. Tanda baca dhammah atau vokal U, yaitu sama bentuknya dengan huruf waw, penempatannya di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca dhammah dibaca U. Huruf ba dengan tanda baca dhammah dibaca bu. Huruf jim dengan tanda baca dhammah dibaca ju. Keempat, tanda baca sukun atau mati fungsinya untuk mematikan suatu huruf. Tanda bacanya biasa menyerupai huruf H atau tanda koma seperti ini, dan diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, nun sukun atau nun mati. An, in, un. Mim sukun atau mim mati. Lam, lim, lum. Kelima, tanda baca tanwin terbagi atas 3. Pertama, fathatain. Kedua, kasrohtain. Dan ketiga, dhammahtain. Fathatain sama seperti fathah, hanya garisnya ada 2 susun, seperti ini. Diletakkan di atas huruf hijaiyah. Dibaca seakan-akan ada huruf nun sukun atau nun mati di belakangnya. Contoh, an, ban, tan. Kasrotain sama dengan fathatain, hanya posisinya di bawah huruf hijaiyah, seakan-akan ada huruf nun mati di belakangnya. Contoh, sin, jin, hin. Ketiga, dhammahtain, tanda bacanya biasa seperti ini, yaitu huruf waw dengan garis melengkung di atasnya. Diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, khun, dun,
Dzun. Keenam, yang terakhir, tanda baca tasydid. Tanda baca ini bentuknya seperti ujung huruf sin diletakkan di atas huruf hijaiyah. Huruf tasydid biasanya diikuti dengan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, dan tanwin seperti fathatain, kasrotain, dan dhammahtain. Tidak bisa berdiri sendiri. Huruf hijaiyah yang terdapat tanda tasydid dibaca double. Contoh, inna untuk fathah, inni untuk kasroh, innu untuk dhammah. Contoh lain, diikuti huruf tanwin. Innan untuk fathatain, innin untuk kasrohtain, innun untuk dhammahtain. Jadi itu dasar dari tanda baca untuk dapat membaca Al-Quran. Jadi jangan lupa subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya. Komen jika ada pertanyaan, like jika suka video ini, dan share ke teman-teman Anda agar video ini bermanfaat. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan pelajaran hari ini? Tentu menyenangkan ya. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari akan memberikan motivasi pada kita untuk selalu cinta Al-Quran. Anak soleh selalu rajin membaca Al-Quran. Semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang selalu berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.